Desa Plumbon ini terkenal sebagai desa santri. Pesantren yang ada ini pesantren yang paling tertua yang ada di Kabupaten Batang. Selamat datang di Desa Plumbon, sebuah permata tersembunyi di Kecamatan Limpung yang dikenal sebagai desa santri. Di sini, nilai-nilai keagamaan, tradisi, dan semangat gotong royong masih sangat kuat. Berpadu dengan kreativitas masyarakatnya yang terus berkembang. Desa Plumbon memiliki hamparan sawah subur yang menjadi sumber penghidupan utama sejak dahulu. Mayoritas warga bekerja sebagai petani dan buruh tani, merawat lahan yang telah menopang kehidupan desa dari generasi ke generasi. Plumbon ini memang salah satunya potensinya adalah pertanian. Banyak lahan produktif yang ada di Desa Plumbon ini, karena ya mungkin dampak dari irigasinya yang baik, sehingga Plumbon ini menjadi potensi produktif untuk lahan pertanian. Seiring berkembangnya kebutuhan dan peluang ekonomi, masyarakat Plumbon mulai memaksimalkan potensi lokal melalui berbagai UMKM. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan usaha mandiri berskala kecil yang mampu memberikan dampak signifikan bagi perekonomian desa. Melalui UMKM, keterampilan, potensi alam, dan kreativitas warga diolah menjadi produk yang bernilai dan berdaya saing. Struktur Desa Plumbon sendiri terdiri dari 3 dusun dengan karakter yang saling melengkapi, menciptakan dinamika desa yang harmonis. Dusun Kemuning dikenal dengan tradisi pendidikan Islam yang kuat serta aktivitas keagamaan yang hidup, memberikan warna religius yang menjadi identitas desa. Dusun Mendono berkembang sebagai pusat kreativitas dan seni, sekaligus menjadi ruang tumbuhnya berbagai kegiatan UMKM. Sementara itu, Dusun Plumbon menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas sosial masyarakat, menghubungkan seluruh kegiatan desa dalam satu kesatuan. Plumbon ini bisa dikatakan masyarakatnya masyarakat yang benar-benar masyarakat yang majemuk, Tidak hanya dilihat dari keagamaan, terutama tadi yang disampaikan, di samping masjid juga ada gereja tempat ibadah bagi orang-orang Nasrani, dan alhamdulillah dari kerukunan beragama alhamdulillah sampai sekarang ini bisa terjalin dengan baik, dan juga kegotong royongan yang selama ini pun juga baik. Di Desa Plumbon, UMKM berkembang pesat sebagai penopang ekonomi alternatif selain pertanian tradisional. Salah satu contoh paling menonjol adalah produksi jamur tiram. Tanah yang subur dan iklim yang mendukung menjadikan Plumbon sebagai sentra jamur tiram berkualitas tinggi. Sebenarnya kan kalau jamur sama-sama petani jamur, tapi kan petani jamur cuma di rumah tertutup, nggak pakai sinar hari, sama-sama petani sebenarnya. Kalau untuk bahan-bahannya serbuk kayu, terus bekatul, terus kapur dolomit buat pemanas. Kalau serbuk kayu saya ambil dari pengrajin, dari biasanya serbuk sengon yang diutamakan sengon. Dulu kecil-kecilan paling satu oponan itu 500, sekarang 1000. Dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknik budidaya modern di berbagai kumbung, jamur tiram dari desa ini mampu menembus pasar hingga ke kota-kota besar. Kalau penjualannya Semarang, Pekalongan, Comal, Pemalang, Tegal. Penjualannya ini yang dari saya.
Konsistensi produksi dan kualitas yang terjaga menjadikan komoditas ini sebagai salah satu kebanggaan UMKM Plumbon. Selain itu, emping melinjo menjadi salah satu hasil bumi unggulan. Diproduksi secara tradisional dengan ketelitian tinggi, emping melinjo Plumbon terkenal renyah, gurih, dan tahan lama. Industri rumahan ini tidak hanya menjadi cemilan khas, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi warga. Ya, nama saya Ibu Sujana, Desa Plumbon, Kecamatan Limpung. Produksi emping kletuk Melati dari tahun 2005. Tapi kan bukan sebesar ini, merintis dari awal. Dari minimal 50 kilo, 100 kilo gitu. Sedikit sih. Susah itu. Biji melinjonya susah. Kalau ini kan panennya paling enggak 1 tahun kan 3 kali. Ya. Kalau nggak panen kan barang mahal. Itu jadi orang yang sebagai produksi emping itu mengurangi lah gitu. Penjualannya dulu harga segini malah naik-naik. Satu hari itu dapat 6 kintal, 600 kilo. Desa Plumbon juga memanfaatkan limbah jerami padi menjadi merang yang berkualitas. Merang ini digunakan untuk pupuk kompos, pakan ternak hasil fermentasi, hingga alas peternakan ayam. Kita sekarang lagi ada di tempat sekam ya, sekam tapi di sini disebutnya dengan nama merang. Jadi bentuknya tuh padi yang sisa kulitnya saja. Nanti kegunaannya ini untuk alas di kandang ayam. Produksi ini bahkan dipasarkan ke berbagai kota besar di Pulau Jawa. Selain itu, kreativitas masyarakat juga terlihat melalui UMKM kerajinan seperti Nemah Miniatur Truk. Usaha ini berawal dari hobi anak-anak muda yang kemudian berkembang menjadi produk kerajinan yang detail dan bernilai jual tinggi. Nemah itu diambil dari kata nama mbah. Mbah Nemah. Nah, Mbah Nemah itu mbahnya Mas Inu. Awal Nemah ini kan aku langsung buat Instagram, langsung buat YouTube-nya. Jadi itu marketingnya di situ. Mungkin orang-orang luar kan lewat situ Mas, Instagram. Ya mungkin kan bertambahnya zaman mungkin Mas. Melalui ketelitian dalam proses pembuatan serta pemanfaatan media sosial untuk pemasaran, miniatur truk dari Plumbon kini dikenal luas dan menjadi salah satu bukti bahwa potensi kreatif desa mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Tak hanya kaya hasil bumi, Desa Plumbon juga memiliki warisan budaya yang terus dijaga. Oh iya, yang waktu SD itu Mas? Ini masih kelas 2 SD. Tapi ini masih ada? Masih ada. Di mana? Kesenian kuda lumping dan barongan menjadi identitas desa, menghadirkan pertunjukan memukau yang syarat nilai spiritual dan diwariskan secara turun-temurun. Kesenian ini kerap ditampilkan pada acara desa hingga festival tingkat kabupaten. Inilah Desa Plumbon, tempat di mana alam yang melimpah bertemu dengan budaya yang terjaga. Dari sawah yang subur hingga kesenian yang hidup, desa ini terus berkembang sambil mempertahankan identitasnya. Mari bersama mendukung potensi Desa Plumbon menuju masa depan yang lebih maju dan berkelanjutan.